Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan. Obviously, minggu lalu kita mendapatkan data yang cukup minim dari sisi Amerika, namun sepanjang minggu lalu kita mendapatkan berbagai macam isu, dimulai dari perang dan juga dari Amerika ada potensi untuk meningkatnya resesi dan juga dari segi Jepang kita melihat bahwa Ueda memberikan komentar apabila pasar forex tidak stabil dengan kenaikan suku bunga dari Jepang Yen, maka Jepang Yen tidak melakukan kenaikan suku bunga lagi ke depannya. Dan pertanyaan sekarang adalah apakah uh, statement yang diberikan oleh Ueda kali ini akan memberikan risk on terhadap pasar ya seperti meningkatnya Nasdaq, Dow Jones dan lain-lain sebagainya. Dan apakah data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex? Langsung saja kita lihat di kalender ekonomi. Di sini di hari Senin kita mendapatkan speech dari RB Hauser dan juga di hari Selasa kita akan mendapatkan PPI dari Amerika. Di sini menunjukkan adanya penurunan. Apabila PPI di Amerika menunjukkan adanya penurunan, maka produsen di negara Amerika sudah mengalami perlambatan. Dan juga di hari Rabu kita akan mendapatkan RBNZ interest rate decision. Ya, di sini apabila RBNZ sepakat untuk menahan suku bunganya, namun yang perlu kita perhatikan adalah press conference dari bank sentral tersebut. Apakah ke depannya RBNZ akan melakukan pemangkasan suku bunga dan seberapa sering mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga. Semakin terulang pemangkasan suku bunga maka akan semakin bearish, tapi kalau misalkan RBNZ masih memproyeksikan masih lama untuk menaikkan tingkat suku bunga, maka RBNZ atau New Zealand masih mengalami penguatan. Dan juga di hari yang sama kita akan mendapatkan inflasi dari pound sterling. Di sini menunjukkan adanya peningkatan apabila pound sterling inflasi masih mengalami peningkatan, maka pemangkasan suku bunga berikutnya mungkin akan mungkin tidak seagresif seperti di meeting sebelumnya ya. Dan juga kita akan mendapatkan langsung di hari yang sama di jam 7.30 di hari Rabunya besoknya itu akan ada core inflasi dari Amerika. Di sini akan menjadi pasar akan memperhatikan data ini. Namun kalau kita lihat dari segi proyeksi pasar, di sini pasar memperkirakan core inflasi month over month menunjukkan adanya peningkatan. Namun dari segi yearly maupun inflasi, di sini menunjukkan adanya perlambatan ya. Dari segi core year on year dan juga inflasi year on year-nya mengalami penurunan. Tapi dari segi month over month di sini menunjukkan adanya peningkatan ya. Dan kalau kita lihat dari segi month over month mungkin tidak terlalu dilihat oleh pasar ya. Mungkin pergerakannya akan cukup volatile kalau misalkannya ini meningkat. Tapi kalau misalnya ininya semua turun maka bearish untuk dolar ya. Dan apakah risk on akan terjadi kembali ya? Apa sebelumnya kan nilai NFP yang mengalami perlambatan equities atau Nasdaq itu mengalami Nasdaq itu melemah gitu ya. Dan yang menjadi investor investor malah mengambil Jepang Yen gitu ya. Tapi apakah saat ini risk on itu kembali lagi? Ya, kita lihat saja. Kalau dari segi teknikal ada sign ya atau ada peluang lah untuk bisa mengalami peningkatan dari segi equities. Dan juga ditutup hari Kamis. Hari Kamis kita akan mendapatkan GDP growth dari pound sterling dan juga akan ada retail sales dari Amerika dan ditutup hari Jumat akan ada building permits dan Michigan consumer sentiment yang secara keseluruhan tidak terlalu signifikan dilihat oleh pasar ya. Pasar akan perhatikan inflasi dari Amerika di hari Rabu nanti. Jadi kalau misalnya kita ada posisi silahkan di trailing stop saja atau teman-teman sudah mendapatkan profit silahkan di taking profit partial ya. Nah, kalau kita lihat dari segi headline di sini, dari analis Bloomberg ya, di sini mereka memproyeksikan bahwa ECB akan melakukan pemangkasan suku bunga 6 kali sampai di tahun 2025 ya. Jadi ini cukup agresif dovish ya. Analis dari Bloomberg, apakah ini benar-benar terjadi ya? Perlu kita pantau dari segi data. Dan di sini analis dari Reuters ya mengatakan bahwa the Japanese yen downtrend reverse in recent days following the Bank of Japan Juli eh, 31 decision to raise interest rate ya, adanya BOJ hawkish move, terus adanya along with investor concern about US growth ya, jadi concern terhadap growth dari US itu terganggu dan juga jolts
global stock and bond market ya. Jadi ini cukup bagus lah em, berita ini untuk teman-teman bisa baca. Oke, kalau kita lihat dari segi data, dari segi headline mungkin tidak terlalu banyak ya yang bisa saya share. Dan di sini analis dari pasar memproyeksikan median force-nya itu ada di 0,2 headline CPI-nya. Di juga di sini dari year on year-nya juga sama jadi 3,0 dan core CPI-nya di 0,9 dan headline year on year-nya juga di 3,2. Apa artinya? Ya, kita lihat aja. Kalau misalkan datanya lebih rendah dari sebelumnya, maka bearish. Kalau misalkan datanya lebih tinggi dari sebelumnya, maka bullish. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari segi teknikal, indeks dolar di sini, kalau kita lihat secara structure, di sini sudah berada di level resistance ya. Impulse, correction, dan tertahan di level support become resistant di sini. Dan juga di sini kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci rasio, em, di sini sudah berada di 0,38 dan 0,5-nya sudah ke hit ke zone-nya, udah masuk ke zone-nya, kemudian retrace. Ya, kalau misalkan harga inflasi bisa, data inflasi bisa melemah, maka dolar bisa kembali turun. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan posisi kita Australia dolar ya di sini break and retest, expect masih bisa bullish kembali. Kemudian New Zealand USD, teman-teman apabila masih melakukan buy silahkan, tapi kalau sudah ketinggalan jangan diambil posisi New Zealandnya. Dan Euro USD saya masih holding. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari sisi time frame daily ini sudah membentuk sebuah pattern ya, pattern penan. Kalau misalkan penan ini tertembus ataukah penan ini masih berkonsolidasi ya. Tapi kalau misalkan penan ini berhasil, mungkin 1 banding 1 itu ada di kalau kita ambil ya di sini, gitu ya. 1 banding 1-nya ada di resisten sini. Jadi impulsnya apabila data inflasi menunjukkan adanya perlemahan, maka ya bisa kita tahan posisinya. Dan kalau kita lihat dari time frame H4 pun juga sama. Di sini sudah ada spike ya, ada buyer, buyer masih memegang kendali. Dan kalau kita lihat dari segi daily, di sini kan juga sudah banyak rejection ya, yang artinya seller dan buyer dan seller sedang berperang dan ya kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Dan juga kita akan lihat dari pound sterling USD. Oke, pound sterling USD sudah retrace dan kalau kita lihat dari segi 4 H4 ya, di sini kan sudah banyak sekali riak-riaknya dan kalau kita tarik dari sini ke sini, ini sudah membentuk sebuah pattern channeling yang saya rasa resisten-resisten di sini sudah habis kalau berbicara dengan supply and demand. Dan kalau kita lihat dari segi time frame daily, di sini juga sudah terbentuk candlestick doji dan juga rejection-rejection dan mungkin saja nilai inflasi dari pound sterling yang akan kita dapatkan itu masih mengalami peningkatan. Sehingga kita masih bisa melakukan posisi buy untuk melakukan holding posisi dengan melakukan buy. Sampai sini targetnya. Ya, jadi kita ada banyak posisi dari Australia, Euro USD, Pound Sterling USD, kemudian USD CAD, dan juga Pound Sterling JPY ya. Kenapa saya melakukan buy di Pound Sterling JPY? Karena sentimen risk, sentimen dari UEDA ya, pernyataan UEDA yang mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga lagi ke depannya itu menjadi keraguan lagi terhadap pasar ya. Jadi kita manfaatkan aja movementnya dari atas ini mungkin sampai di sini ya. Apabila data inflasi menunjukkan adanya perlemahan ya. Tapi kalau misalkan data inflasinya mengalami peningkatan masih tinggi lagi ya mungkin PR kita masih banyak lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir kalau kita lihat Dow Jones, em, kalau saya lihat Dow Jones ini ada potensi untuk bullish ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari monthly perspektif, di sini kan masih bullish ya. Di sini kan masih high, year low, higher high, dan dia retest ke area zone yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari segi time frame daily, di sini kan sudah tertahan di area support ya. Pasar bereaksi dan kemudian kalau kita lihat dari sini sudah ada breakout structure meskipun breakout structure-nya itu masih tertahan oleh doji ya.
Ya, saya percaya aja mungkin saja minggu ini sentimen risk on itu mulai kembali lagi ya, kembali hadir lagi. Dan kalau kita lihat dari segi technical time frame pun juga sini sudah membentuk sebuah higher high, higher low, dan expect seharusnya bisa membentuk sebuah higher high. Jadi ya kita lihat saja ya, konfirmasinya itu akan ada di hari Rabu besok hari, yaitu ada di data inflasi. Jadi jaga risk manajemennya baik-baik ya. Makin bisa saja akan ada spike atas bawah, nanti kita bisa enter lagi. Tapi kalau misalkan spike-nya itu sudah selesai, ya dia akan melanjutkan trennya. Oke, XAUSD sesuai dengan forecast. Kemarin minggu lalu saya memproyeksikan harga XAUSD bisa melambung tinggi ya karena uncertainty di minggu lalu, dan sekarang pasar sudah hit TP. Pasar sudah pricing in dan sudah close. Jadi apakah XAU-USD masih bisa terus menguat ya, kita lihat saja katalis apa yang bisa membuat XAU menguat. Apakah resesi ataukah perang antara Iran dan Israel yang baru saja kita dapatkan, ya nan- itu nanti kita lihat ya. Tapi kalau dari segi teknikal, apakah ini bagus untuk melakukan buy? Jawabannya tidak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita akan coba live data inflasi di esok hari ya, kalau misalkan ada waktu. Terima kasih, happy trading and safe trading.